Oke, selamat malam semuanya. Selamat berakhir pekan yang sangat panjang, long weekend ini adalah hal yang sangat seru buat teman-teman semua udah menghabiskan waktunya di mana aja. Tapi teman-teman, saya tetap berharap bahwa teman-teman masih melakukan protokol kesehatan yang sudah ada dan tetap jaga kesehatan, jaga diri baik-baik dan semoga semuanya aman dan tetap sentosa. Buat teman-teman semua yang baru pulang kerja juga karena terhimpit oleh tidak ada cuti bersama, semangat. So kali ini pada kali ini malam ini saya kedatangan temen, seorang profesor muda akan menjadi seorang profesor mungkin, dan beliau merupakan penerima beasiswa dari Korean Government Scholarship. Nah, apa aja sih spesifikasinya, specialty-nya apa, dan apa pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Kita kembali ke cerita dari seberang, karena cerita dari seberang itu hal yang sangat menyenangkan untuk kita kupas, dan menjadi hal yang membuat kita bisa termotivasi dan memiliki positive vibe selanjutnya dan selamanya. Oke, kali ini saya masih menunggu. Oke, saya menyapa ada Amira. Amira, oke. Dan teman-teman semua yang sudah bergabung, terima kasih. Nanti buat teman-teman yang mau kirim komen atau mau memberikan pertanyaan, silakan langsung untuk bertanya di kolom komen. Karena cerita kita adalah actual farming and cattle enthusiast from Korean Government Scholarship. Ya, oke. So, udah join Mas Muklas, saya sapa dulu. Oke. Oke, Halo, Mas Muklas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, Mas Muklas, kameranya bisa agak dikebawahin. Oke, Nah, siap. biar biar kelihatan muka gantengnya lah ya, Mas. Oke, Mas, oke. Oke, Mas Muklas, gimana kabarnya di Korea Selatan? Alhamdulillah baik, Mas. Jadi, alhamdulillah baik. Maaf, agak Nah, berisik ya di sini ya? Berisik ya? ya, mungkin Bentar, bisa Mas. berpindah dikit. Iya, Oke. saya bentar saya. Oke, bentar ya. Iya, nggak apa-apa, Mas, Saya santai. ini. Move, oke. Sambil menunggu Mas Oke, Muklas, teman-teman saya yang keluar baru dulu ya. pulang kerja, boleh. Iya, Teman-teman yang baru oke. pulang kerja, semangat ya, karena terhimpit untuk tidak bisa mengikuti long weekend yang diidam-idamkan. Dan buat teman-teman semua yang lagi berlibur ya, uh, karena si pandemi ini masih belum berakhir dan kita masih dalam kondisi yang serba ragu dan lain sebagainya. So, buat teman-teman semua yang mau gabung di sini atau kirim komen, silahkan langsung bergabung dan kita akan mengupas sesuatu yang sangat menyenangkan dari South Korea atau Korea Selatan. Nah, oke. Sip. Oke, ada Ayu, ada Johan. Kamu lagi pulang ya? Ya udah, hati-hati ya. Dan ada Firda, ada Resti. Halo semuanya yang sudah bergabung. Kita menunggu. Kita masih menunggu. Oke. Karena pemateri kali ini itu merupakan seorang yang mendapatkan beasiswa di S3 di Korea, South Korea, dan beliau adalah orang yang sangat antusias tentang farming and cattle, jadi kayak peternakan dan perkebunan. Memiliki banyak pengalaman juga yang sudah berkecimpung di Australia dan New Zealand. So sekarang dia mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar dan menempuh studinya sampai hingga S3 di Korea, South Korea. Oke. Buat teman-teman semua, maksud dari tujuan cerita dari seberang adalah untuk memberikan positive vibe atau sesuatu yang sifatnya sustainable usefulness, kebermanfaatan yang berkelanjutan. Oke, semoga sudah ada kita. Oke. Buat Erni, selamat untuk kelulusannya. Oke, masuk kelas. Oke. Oke. Yep. Masuk kelas masih kerja. Oh, enggak, Belum ini pulang tadi nih. enggak, tadi di kamar, Mas. Terus kemudian
Ternyata Ah, roommate saya awalnya dia nggak ngomong, ternyata dia lagi berisik, udah telepon dia. Oke, thank Jadinya you kayak very gini. much for your time. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Mas buat waktunya dan juga buat kesempatannya. Thank you for your time and also your opportunity. So today we would Sure. like to tell everything about your story karena main speakernya adalah Mas Muklas sendiri. Nah, gimana kabarnya Mas Muklas di South Korea? Alhamdulillah sekarang keadaan baik. Kebetulan Mm-mm. lagi di puncak musim gugur ya di sini. Mm-mm. Mm-mm. Terus suhunya udah mulai minus. Jadi udah mulai dingin di sini. Tapi gimana Mas kabarnya COVID-19 di sana? Kita tahu di berita-berita kan udah kayak second wave atau segala macamnya. Apakah di sana sudah baik-baik saja? Oh, alhamdulillah sih kalau sekarang di Korea sendiri sudah menurunkan tingkat keketatannya ya. Jadi dari tingkat Mm-mm. 1 sekarang udah turun ke tingkat 2. Jadi Oke. beberapa kafe, beberapa kayak umum-umum itu sudah boleh eh, melaksanakan seperti biasa. Terus malah kayak udah nggak corona sih, semuanya cuma tetap pakai masker, tapi semuanya udah seperti biasa. Gitu. Ha-ha. Oke, oke. So everything is alright lah ya Mas ya. Ya alhamdulillah semuanya lancar lah. Kira-kira Mas Mula sudah berapa lama ya tinggal di Koreanya? Kebetulan saya di Korea ini baru ini ya sekitar 2 bulan setengah sebenarnya, baru masuk Oke. sebenarnya. Ya, Ha-ha, jadi ha-ha. saya kebetulan ceritanya itu baru lulus S2. Sebenarnya Mm-mm. baru saja lulus. Jadi saya daftar beasiswa itu sebelum lulus S2 sebenarnya. Oke. Jadi Mm-mm. sebelum saya lulus S2 saya daftar, kemudian Ha-ha. saya dapat pengumuman malah sebelum ujian tesis ya. Ujian tesis alhamdulillah Ha-ha. sudah diterima di beasiswa. Kemudian Oke. saya alhamdulillah lolos bulan Agustus bulan Mm-mm. Juni saya alhamdulillah sudah lulus, kemudian langsung Mm-mm. berangkat ke Korea ini. Oke, nah teman-teman, mungkin teman-teman masih belum tahu siapa sih Mas Muklas yang saya ajak bicara kali ini. Mas Muklas itu kelahiran Jombang, putra Jombang ternyata, yang sudah bergo internasional hingga ke South Korea, dan Mas Muklas memiliki pengalaman secara pendidikan adalah S1 dan S2 di Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Benar ya Mas ya? Dan Benar-benar. sekarang mendapatkan kesempatan untuk studi lanjut di S3 Cheonnam National University for subject Animal Science and Bioindustry. Dan dan secara normatifnya, formal dan informalnya, Mas Mula juga memiliki pengalaman kerja yang keren banget ini. Pengalaman kerja dimulai dari Field Officer Breeding Program East Java di PT Mitra Asia Lestari dan dilanjutkan di tahun 2015 hingga 2017. Ternyata Mas Muklas mendapatkan kesempatan lagi untuk menjadi asisten herd manager of rural practice trust dairy farm di New Zealand. Dan selanjutnya Mas Muklas juga mendapat kesempatan di Cave Creek Cattle Station Mataranka Northern Territory Australia. Nah, Iya. luar biasa sekali. Dan pastinya Mas Muklas memiliki pendidikan non formal yaitu di Indo-Aussie Pastoral Industry Study Program saat itu di tahun 2012 di Australia dan juga Primary itu New Zealand Dairy Industry di tahun 2016. Jadi kebanyakan Mas Muklas ini ternyata menghabiskan waktunya di Australia dan New Zealand. Sebelum kita kepo soal itu nih Mas Muklas, ceritanya apakah seorang Mas Muklas ini memang sangat mencintai dunia pendidikan atau memiliki mimpi untuk menjadi seorang profesor atau sebagainya? Oke, sebenarnya sih saya tuh nggak ada mimpi ya untuk terjun ke Hmm. dunia pendidikan, tapi saya sebenarnya ingin kemudian hari nanti di masa depan itu menciptakan generasi-generasi yang dia itu mau terjun ke lapangan untuk bekerja di bidang pangan ya sebenarnya, karena itu Oke. influence Hmm. dari sudut pandang saya ketika saya pada awal masuk ke bidang peternakan, yaitu waktu saya Ha, diterima kuliah ya. Jadi saya waktu ha. di kuliah itu kan ya memang pandangan orang itu ketika saya masuk itu kok jadi kok jurusannya kok bidangnya kok nggak ada masa depan, terus kemudian kok Ha, ha, nggak ha. apa ya, kayak apa sih jurusan peternakan kayak dipandang sebelah mata.
Tapi turning point saya itu waktu saya magang di Australia ya, waktu tahun 2012. Ketika itu saya dibukakan mata begitu lebar betapa seorang peternak itu memiliki potensi yang sangat-sangat besar sebagai pengusaha, sebagai seorang penyuplai sumber protein ya. Kemudian dari situ saya punya motivasi, wah ini benar-benar bidang yang sudah sangat-sangat potensial. Ini harus benar orang yang tepat untuk masuk ke dalam sini. Kalau inputnya yang kebanyakan orang yang pesimis, lah kemudian bagaimana masa depan pangan kita kan gitu. Benar. Jadi itu kemudian jadi itu motivasi saya. Kenapa saya itu ingin membuka cakrawala pengetahuan saya itu lebih dalam di luar negeri. Jadi waktu lulus, alhamdulillah saya ditawari kerja ke New Zealand waktu itu. Jadi selama 3 tahun saya bekerja di New Zealand waktu itu. Saya mencari ilmu, kemudian menambah pengalaman di sana, kursus juga. Kemudian karena saya S1-nya juga beasiswa, terus kemudian saya juga merasa mumpung saya masih muda, saya nggak mau terjebak dalam zona nyaman. Mungkin saya bisa memilih bekerja di New Zealand dengan gaji yang besar. Kemudian saya mungkin bisa hidup yang mapan dan settle di sana. Tapi kemungkinan kecil ketika saya nanti menikmati itu lama-kelamaan, saya akan bakal kembali ke Indonesia itu mungkin sangat kecil sekali. Karena ketika banyak orang yang sudah merasakan nikmatnya hidup di luar negeri dan mereka enggan untuk kembali ke Indonesia. Nah, oleh sebab itu 2018 saya membulatkan diri kembali ke Indonesia untuk mencari ilmu lagi karena saya waktu itu kembali kan belum begitu matang rencana saya dan kemudian alhamdulillah saya ingin coba memperdalam ilmu peternakan di dalam negeri. Jadi saya lanjut S2-nya di dalam negeri saja waktu itu. Jadi nggak keluar negeri lagi. Jadi S2 di Brawijaya saja. Terus kemudian saya juga selama kuliah juga ikut proyek pembimbingan sama peternak lokal. Jadi saya harapannya sih meskipun ilmu saya yang saya dapatkan di New Zealand itu tidak terbuang sia-sia atau hilang gitu. Jadi saya habis itu saya kuliah sambil bekerja mendampingi peternak-peternak lokal sekitar 24 kelompok ternak di Jawa Timur. Saya ikut mengawasi tentang program breeding Brahman Cross waktu itu. Terus kemudian kayaknya kok kalau saya cuma S2 terus kemudian habis itu saya kerja langsung, kayaknya saya kurang bisa mantep ini gitu ya. Jadi saya balik lagi, saya coba ada kesempatan kuliah di Korea Selatan. Kebetulan kalau di daerah Australia sama New Zealand saya udah tahu nih sistem pertanian peternakannya itu seperti ini. Dan itu ya ada beberapa yang bisa diaplikasikan dan ada yang beberapa yang mungkin sulit diaplikasikan kan. Salah satunya kan privilege dari negara-negara maju itu mereka punya lahan yang luas. Sedangkan Indonesia mayoritas di Jawa Tengah itu kan mayoritasnya dia masih lahan-lahannya sempit. Jadi saya coba, di Asia saya akan coba ilmunya di Asia. Saya lihat ada 2 negara, Jepang sama Korea Selatan. Kedua negara tersebut memiliki teknologi yang maju, merupakan 2 negara yang maju di dalam teknologi, apalagi peternakannya. 2 negara ini juga punya breeding ternak yang mana harga dagingnya tuh termahal di dunia. Satu dari Jepang yaitu daging Wagyu atau Kobe. Yang satu daging Hanwoo yang nomor 2 termahal di dunia. Loh, kok bisa seperti itu negara kecil tapi dia bisa mengembangkan dunia pertaniannya. Nah itu yang membuat saya tertarik tuh. Karena saya tertarik untuk kuliah di Korea. Nah, salah satunya ada ini pakai beasiswa pemerintah dari Korea tersebut. Mas, sebelum kita ngomongin soal S3, pengalaman Mas Miklas untuk mendapatkan Korean Government Scholarship, kita ngomongin dulu yang waktu S1 sama S2. Nah, waktu S1 sama S2 itu apa sih yang sangat membuat Mas Miklas ini tergugah? Sepertinya ada sesuatu case yang mungkin begitu miris untuk dilihat dari sudut pandang Mas Miklas dan akhirnya untuk Mas Miklas memiliki niat untuk kayaknya nggak bisa gini deh, saya harus bergerak untuk hal yang seperti ini gitu. Ada nggak sih Mas hal yang seperti itu? Iya, jadi benar Mas Evan. Jadi ketika saya kuliah di Brawijaya itu, Fakultas Peternakan itu termasuk fakultas
paling tua juga ya, termasuk tertua di Brawijaya. Iya, benar. Namun gaungnya itu sendiri tuh sangat-sangat minim. Jadi mahasiswanya tuh tidak ada terdengarnya gitu loh. Mahasiswanya tuh kayak nggak ada gregetnya. Kenapa ini kok seperti ini? Ternyata awal-awalnya memang mungkin inputnya juga banyak yang potensi, tapi ada yang sesuatu yang prinsipnya mereka ini pandangannya belum terbuka tentang dunia peternakan itu sendiri. Jadi karakternya itu kebanyakan dari teman-teman saya itu diamnya nggak mau mencoba hal yang baru. Nah itu loh. Jadi itu yang susah. Jadi waktu magang di Australia sendiri itu sebenarnya itu saya programnya adalah program yang pertama, Mas. Jadi belum ada yang pernah berangkat, belum pernah ada yang mencoba. Kemudian waktu itu saya nekat mendaftar karena saya ingin membuat suatu apa ya? Yang pertama membuat suatu dobrakan lah. Jadi untuk memberikan contoh buka alas kalau orang Jawa biasanya ya. Jadi itu buka alas dengan banyak sekali tantangan dan perjuangan waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sedikit demi sedikit saya alhamdulillah bisa membuat iringan adik-adik yang masuk itu pandangannya mulai terbuka. Jadi mereka itu sudah punya mimpi untuk keluar negeri. Terus kemudian dulu yang alhamdulillah dulu saya sama teman-teman juga mendobrak dengan dulunya cuma ada 3 UKM di Fapet. Di Brawijaya itu cuma ada 3 UKM. Terus kemudian alhamdulillah saya dan teman-teman 2010 dan teman-teman 2009, kemudian yang lainnya juga kita bekerja sama. Yuk kita buat dobrakan yang baru. Alhamdulillah kita buat UKM baru. Contoh UKM keilmiahan, UKM kewirausaha ya. Itu pun kita contoh dulu sebenarnya. Kita contoh dulu dari kampus lain, dari fakultas lain, kemudian kita adopsi, kemudian kita otak-atik gimana yang cocok dengan karakter anak Fapet itu seperti apa, seperti itu. Dari situ mulai berubah. Mas Muklas di satu angkatan sama Furqan? Sebenarnya di bawah saya. Tingkatnya? Kakak tingkat sih sebenarnya. Oke. Furqan juga memiliki kesempatan untuk ke Australia kan ya Mas saat itu ya? Iya, itu tahun kedua. Oh, tahun kedua. Jadi ketika saya program pertama sukses, alhamdulillah dengan adanya program pertama itu kita buat MOU. MOU. Jadi sebelum kita berangkat belum ada MOU itu. Oh gitu. Nah, caranya Mas Muklas mendapatkan kesempatan magang di Australia itu gimana Mas waktu itu? Kan emang belum ada sesuatu kerjasama sebelumnya sampai akhirnya Mas Muklas mencetuskan bahwa selanjutnya kita akan mendapatkan MOU dan seterusnya kayak gitu. Gimana ceritanya? Iya. Jadi emang kesempatan itu datang tiba-tiba. Memang waktu itu saya pengen banget keluar negeri, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya nggak tahu bagaimana ke luar negerinya, program apa saya nggak tahu. Uang bahasa Inggris saya masih itu nilainya D Mas di semester 1 waktu dapat bahasa Inggris itu nilainya D. Itu bikin saya sekarang kalah ya. Terus nilai saya D, kemudian akhirnya waktu itu sebenarnya saya cuma dapat Japri. Dulu ada namanya Japri, Jarkom gitu kan, SMS. Zamannya belum maba gitu. Ada kesempatan nih magang ke Australia yang mengordinir dari Universitas Pajajaran. Sebenarnya semua universitas sudah di SMS, semua universitas sudah diberikan informasi, tapi yang apa ya, ibaratkan konfirmasi atau ingin tahu caranya itu cuma dari Brawijaya waktu itu. Dan Brawijaya itu saya sendiri yang ngontak dulu. Jadi BEM itu sudah diberikan informasi semua, tapi nggak ada yang kayak mencari tahu lebih loh. Jadi orang tuh udah dikasih pancingan, tapi nggak mau nyari, ya percuma kan gitu. Tapi kalau nggak, saya ada kesempatan nih kita kejar. Padahal waktu itu dananya nggak tahu, program di sana juga kita nggak tahu. Kita yang harus buat sendiri gitu. Kita yang arrange. Benar. Jadi Brawijaya waktu itu dan peternakan Unpad kita kerjasama buat suatu program NIAP. Kita buat programnya, kita buat proposalnya, kita keliling ke Kementerian Pertanian, kemudian itu kita sodorkan. Terus akhirnya dari pihak Australia menyetujui. Pada waktu itu juga lagi rame kasus sapi Australia yang di ini ya.
sapi Iya, sapi Australia yang Australia. Iya, iya, iya. disiksa itu kan. Oke, benar. Jadi ketika itu, oh ya ini kesempatan untuk branding dari hubungan Australia dan Indonesia biar lebih ketat lagi juga waktu itu. Oke. Wah, ini kesempatan kita untuk mencari ilmu di negara Australia. Akhirnya kita buat suatu program itu bersama-sama dan dilanjutkan dengan MOU. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah sampai mengirimkan sekitar dari 2012 sampai 2020. Setiap tahun kita mengirimkan mahasiswa. Masya Allah, dari dua mahasiswa sampai 20 gitu. Masya Allah. Jadi yang paling menyenangkan itu adalah ketika apa yang kita perbuat dengan hal yang kecil itu bisa berdampak besar bagi orang-orang yang lain gitu. Itu yang membuat saya senang dengan cara menyiapkan generasi-generasi baru di dunia peternakan itu yang membuat saya tergerak. Kenapa saya ingin kembali dari New Zealand ke Indonesia? Karena di New Zealand itu sangat luar biasa. Mereka bangga menjadi seorang peternak. Mereka bangga menjadi seorang petani. Benar. Semangat itu yang harus saya tanamkan di pemuda-pemuda di Indonesia seperti itu. Oke, Mas, setelah Mas Muklas S1 tadi mendapatkan kesempatan untuk magang di Australia, kan setelah lulus dari S1, Mas Muklas juga kedapatan untuk memiliki program yang di New Zealand dan bekerja di sana. Nah, waktu Mas Muklas mengerti kondisi Australia dan New Zealand yang kita tahu semua orang mata dunia selalu memandang bahwa susu atau hasil peternakan dari New Zealand itu adalah hasil nomor 1 lah sebenarnya. Mereka selalu mengagungkan dengan produksi yang seperti itu. Nah, Mas Muklas sendiri yang sudah terjun di Australia dan New Zealand, apakah Mas Muklas bisa membandingkan betapa indahnya New Zealand itu seperti apa dan saat memiliki di Australia seperti apa? Kayak gitu nggak sih, Mas? Iya. Jadi ketika saya pengalaman ya, memang negara maju Korea, Jepang, Australia dan New Zealand itu sebenarnya menurut saya, bagi saya itu mereka berdiri menjadi negara yang maju itu tidak dengan hadiah dari warisan, tapi mereka tuh memang bekerja keras untuk itu dan kejujuran tentunya. Ya, inilah yang sebenarnya kenapa kita itu harus akhlak yang harus kita kedepankan ya. Orang bisa pintar, Indonesia banyak juga yang pintar dan sangat pintar. Tapi bisakah akhlak itu yang kita harus tanamkan dalam diri kita? Iya, benar. Attitude first. Jadi kejujuran. Ayolah kita mencoba untuk jujur. Kemudian ayo kita mulai apa adanya. Terus kemudian bekerja keras. Kan kita sudah ibaratkan mungkin saya sebagai muslim itu sebenarnya ajaran itu sudah ada. Kenapa kita tidak mengaplikasikannya? Benar. Gitu? Benar. Itu ada kejujuran, ada kerja keras. Itu semua diaplikasikan di New Zealand, di Korea, di Australia. Mereka kerja keras dan jujur. Itu yang jadi landasan mereka untuk berkembang seperti itu. Oke, that's good. Waktu 3 tahun di New Zealand nih, Mas, ada nggak sih obstacle atau culture shock yang Mas dapetin waktu di sana? Secara posisi New Zealand itu juga jauh sekali dari Indonesia dan culture-nya is totally different with us. Yang kita tahu New Zealand mungkin orang-orang di sini kita akan menggambarkan adalah surganya dunia lah ya, dengan segitu keindahan dan keelokan negara itu gitu. Apa culture shock yang Mas Muklas dapetin saat di sana? Jadi culture shock-nya karena saya tujuannya bekerja ya, bukan mencari ilmu. Jadi culture shock-nya itu sangat-sangat menghantam ya. Meskipun saya udah pernah kerja di Australia, tapi sistem kerjanya sangat berbeda. Jadi ketika saya di Australia, saya bekerja di ternak pedaging atau sapi pedaging. Tapi kalau saya di New Zealand adalah sapi perah. Jadi kalau diibaratkan saya dulu bekerja di Australia itu kayak larinya itu kayak lari sprint. Jadi capek tapi istirahat santai, capek terus santai. Tapi kalau di New Zealand itu kayak maraton. Jadi saya harus bangun jam 3 malam. Jam 3 malam mengambil sapi di pedok, kemudian saya milking bekerja sampai baru bisa pulang tuh jam 7 malam itu. Jadi more than 12 hours I working on the outside with any weather.
Jadi Nah, waktu Mas. hujan es ke muka itu ya tetap kita harus kerja gitu. Ya benar, benar, benar. Oke, nah Mas, waktu waktu itu waktu Mas Muklas sudah mendapatkan posisi di Australia dan juga di New Zealand sendiri, apa sih Mas Muklas itu memiliki ibaratnya ada passion apa yang menggugah Mas Muklas itu menjadi seorang peternak itu sangat menyenangkan. Ya, enaknya itu kita bekerja sebagai peternak ya. Apalagi saya seorang muslim. Mm-mm. Seorang Jadi Mm-mm. saya bangga sebagai seorang muslim dan seorang peternak Mm-mm. itulah. Jadi Hah? nabi mana, rasul mana dari utusan Allah yang dia itu bukan Ha-ha. seorang peternak. Semuanya itu Oke. penggembala kambing gitu. Oh Mereka ya. mempunyai Mm. ternak. Mm. Ada di Mm. hadisnya waktu ditanya. Mm. Itu yang pertama. Kedua adalah ketika seorang peternak itu memberikan makan kepada tubuh hewan, memberikan minum, Mm. kemudian mereka mencari rumput, menanam rumput, mereka memberikan kehidupan kepada makhluk lain. Nah, itu yang dihitung sebagai Oke. amal jariah. Oke. Nah, itu Mm. adalah berarti kita bekerja tidak hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi untuk makhluk lain. Nah, itu adalah hubungan Habibun Nas, Habibun Allah. Ya. Jadi hubungan Oke. antara manusia, Mm. makhluk Allah, dan juga Mm. Allah. Itu yang menjadi, menurut saya itu adalah hal yang luar biasa untuk menjadi seorang peternak. Oke, Masya Kemudian Allah, hebat menja sekali. menjadi peternak itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, menyediakan pangan. Pangan adalah kebutuhan primer dari seorang manusia kan. Primer. Kita membutuhkan Mm-mm. pangan Mm-mm. setiap hari. Dan jika semua manusia, masyarakat Indonesia bisa mengkonsumsi Mm-mm. pangan hewani dengan cukup, proteinnya cukup, maka mungkin Mm-mm. SDM Indonesia akan semakin baik ke depannya seperti itu. Benar. Mm. Luar biasa. Nah, Mas Muklas, kita jump to your opportunity di S3 di Korean Government Scholarship nih. Waktu itu kan Mas Muklas bilang tadi bahwa alasan terdasar Mas Muklas untuk ingin studi di Asia adalah ya Mas Muklas sudah memiliki konsep pengalaman yang sangat berbeda sekali waktu di New Zealand dan Australia, dan itu membuat Mas Muklas akhirnya pengen banget untuk ngetahuin gimana sih caranya konsep pendidikan di sana dan bagaimana ilmu yang bisa saya dapatkan di negara-negara maju yang memiliki teknologi luar biasa seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, waktu itu kenapa Mas Muklas akhirnya merasa bahwa kayaknya saya harus ngambil Korean Government Scholarship deh, instead of LPDP atau beasiswa lainnya seperti itu. Alasan yang mendasar dulu tentang kenapa Mas akhirnya untuk mengambil Korean Government Scholarship. Yang paling dasar adalah saya bisa daftar sebelum saya lulus. Oke. Nah, itu caranya gimana, Mas? Iya, jadi beasiswa ini tuh unik sekali, Mas ya. Beasiswa ini unik sekali karena apa? Kita diberikan banyak kemudahan untuk beasiswa ini. Yang pertama adalah kita dengan beasiswa Korea Government ini, GKS ini, kita nggak butuh namanya lulus dulu. Yang penting pada Agustus tahun kita mau belajar S2 atau S3, kita sudah lulus. Jadi kita bisa melampirkan surat keterangan akan lulus. Surat keterangan akan lulus yang ditandatangani oleh dekan. Jadi ketika itu saya kan sudah penelitian, sudah publikasi. Jadi saya berani buat surat itu. Kebetulan juga dengan adanya ketika kita diterima beasiswa, itu akan mendorong, menyemangati dosen pembimbing untuk segera mengizinkan kita untuk ujian atau lebih semangat untuk membimbing kita, kan seperti itu. Benar. Iya. Terus yang kedua adalah tidak memerlukan bahasa Inggris, Mas. Tidak ada nilai IELTS, TOEFL, itu nggak ada. Jadi nggak perlu teman-teman yang di sini yang mau daftar, nggak perlu teman-teman di sini untuk mendaftar melampirkan TOEFL, IELTS, itu hanya tidak mandatori, tapi bisa menambah nilai, gitu aja. Jadi waktu itu ada nggak Mas kesempatan untuk harus berbahasa Korea? Oh iya, jadi GKS ini memberikan kesempatan, Mas, 1 tahun belajar bahasa Korea. Kebetulan saat ini saya belajar bahasa Korea. Ya. Jadi kita nggak perlu sertifikat dulu dong berarti, Mas? Nggak perlu. Jadi cukup daftar saja.
terus Ha. kemudian nanti akan diwawancara, kemudian Mm-mm. udah bagaimana kamu bisa meyakinkan eh, ke pewawancara kita mampu untuk Mm-mm. kuliah atau studi di Korea gitu. Kenapa kamu ingin studi di Korea Oke. waktu itu? Terus kemudian kebetulan saya juga suka di Korea itu karena perusahaan pakan cukup besar di Korea, CJ, itu juga letaknya di Mm-mm. kabupaten saya. Jadi, Oke. wah, cukup bagus ini ke depannya untuk menjadi karir kerjasama antara Korea dan Indonesia ke depannya seperti itu. Mm-mm. Oke, sekarang alasan studi, alasan major ya Mas ya, dan juga Hmm, universitas. Kenapa Mas Muklas mengambil Chongnam National University with major of Animal Science and Bioindustry? iya. Jadi kalau kuliah di SNU awalnya mau SNU ya, tapi SNU kok kayaknya di kota Korea, di Seoul. Di Seoul itu biaya hidupnya tinggi Mm-mm. sekali. Jadi kebetulan Ah, untuk biaya hidup di GKS ini cukup besar sebenarnya, iya. satu juta won, 1 juta won untuk Mm-mm. per bulan, dan itu sangat-sangat cukup kalau di luar Seoul. Kalau di Seoul sangat Mm-mm. ngepres, apalagi kebetulan saya rencananya mau bawa keluarga kan, jadi saya Iya. agak pinggir-pinggir. Jadi saya memilih daerah Gwangju. Jadi di daerah Gwangju itu di daerah Mm-mm. selatan Semenanjung Korea. Dia wilayahnya tidak terlalu dingin karena tidak terlalu dekat Mm-mm. dengan kutub utara. Jadi lebih Benar. hangat, ya, lebih hangat. Kemudian Gwangju termasuk kota yang besar juga, kota yang Ah, lima besar terbesar di Korea, dan semua ada di oke. situ, makan halal, ke restoran dan lain-lain, masjid ada 2 malahan di situ. Mm-mm. Jadi menarik kalau di Gwangju. Terus kemudian kenapa saya ambil eh, jurusan yang saya pilih itu? Mm-mm. Mm-mm. Kebetulan dosen profesor yang saya pilih tersebut adalah dosen lulusan Amerika, Oke. S3-nya Mm-mm. dan postdoc-nya. Ah, Penelitiannya itu ke arah yang ke futuristik ya, maksudnya ke arah kedepannya pasti sangat diperlukan. Jadi, ini mm-mm. cocok nih kalau buat saya di arah jurusannya cocok dengan saya. Jadi waktu itu saya kontak beliau, Mm-mm. kemudian saya daftar ke universitasnya. Alhamdulillah dilancarkan sama Allah. Oke. Alhamdulillah. Oke, nah ini ada pertanyaan Mas Muklas, kakak GKS-nya apply di embassy atau university. Ini ada tulisan juga di web bahwa kalau kita mau kontak bisa di K, KGS KGS PNIIED @korea.kr. Itu ada tulisannya PP. kontak, keterangan lebih lanjut mengenai aplikasi dan dokumen yang dibutuhkan serta pengumuman pendaftaran beasiswa dapat dilihat dari beasiswa atau pengumuman GKS kontak kgspriied@korea.kr. Oke. Nah, itu Oh kalau ya, yang pertanyaan dari tak kita harus mengapply lewat embassy atau university langsung. Atau kita tergantung ya. harus Kalau saran sih tergantung dari kondisi. Contoh nih, ada teman dari mungkin luar Jawa, kemudian dia punya prestasi yang cukup bagus, bahasa Inggrisnya cukup bagus, mending ya. daftarnya di kedutaan, karena pasti akan diberikan lebih poin ya, lebih poin. Apalagi kondisinya dia eh, apa PNS, kalau dosen PNS itu daftarnya di kedutaan. Jadi nanti dia akan dapat mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk diterima, karena kondisi di kedutaan tuh mereka memilih mahasiswa-mahasiswa yang pertama itu biasanya saya adapsi dari ini, tidak mesti, tapi saya meriset ya. Saya meriset dari Ya. orang-orang yang lulus tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya riset, ini Ya. arahnya karakter seperti apa. Jadi Oke. karakternya adalah yang pertama PNS. PNS Ah, itu karena apa? Mereka tuh inginnya nanti lulus bisa kerja sama dosen PNS itu oke. masuk kedutaan. Mm, Dan kedua itu mereka akan nyari yang setelah PNS dosen luar Jawa. Ya, mm, luar Jawa. Jadi pemerataan pendidikan ya. Yang luar mm, Jawa, kemudian dia ini nih luar Jawa, terus kemudian dia punya pengalaman di internasional. Wah, itu daftar di kedutaan. Meskipun nggak punya
TOEFL nggak masalah. Banyak yang keterima nggak punya TOEFL tapi dia berada di luar Jawa bisa keterima. Oke. Terus selanjutnya yang kedutaan dari kampus terkenal ya. Kebanyakan itu yang S1 langsung S2 di IP itu lulusan UI, ITB, UGM. Jadi daerah-daerah barat itu yang jadi Ivy League dari kampus ya. Itu biasanya banyak yang keterima di situ. Oke. Karena mereka mungkin menyertakan TOEFL, IELTS, kemudian mungkin topik yang luar biasa ya. Jadi mereka dapat nilai plus. Terus untuk universitas itu ketika ya mungkin mungkin agak biasa-biasa saja seperti saya. Jadi orang yang prestasinya nggak begitu banyak, kemudian bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Kemudian nah ini pilih jalur universitas mungkin saja. Mungkin saat itu masuk kelas. Terus selain itu juga universitasnya juga harus milih, jangan SNU. Kalau SNU banyak yang banyak yang dari target ya. Jadi strateginya tuh kita main strategi aja bisa. Jadi kita contoh pilihnya, oh ya kampus yang agak daerah aja. Jadi poin kampus B, ada tipe A dan tipe B. Kalau tipe B itu berada di daerah, itu lebih bagus sebenarnya. Pertama biaya hidup murah, kedua peluang diterimanya tinggi. Apalagi tahun 2021 kan masih corona ya, banyak negara-negara yang masih takut untuk mendaftar. Lah, kuota dari negara yang tidak mendaftar biasanya dilimpahkan ke Indonesia, kemudian negara-negara yang darlingnya Korea kayak gitu. Oke, that's nice answer. Sekarang Mas ada pertanyaan lagi soal recommendation letter nih. Seberapa penting sih recommendation letter dari CONAM-nya sama kampus yang kakak atau Universitas Brawijaya yang Mas Muklas dulu sedang melakukan studinya. Terus ada kayak apa sih kerjasama CONAM sama Brawijaya? Apakah sebelumnya sudah ada kerjasama atau tidak? Atau bagaimana akhirnya mungkin bisa dijelaskan? Oke. Jadi sebenarnya untuk biasanya ya yang tak lihat ya dari surat rekomendasi itu pengaruhnya sih nggak begitu tinggi ya. Tapi kalau aku sih minimal dosen pembimbing sama dekan udah cukup lah. Waktu itu aku sama dua itu, dosen pembimbing sama dekan. Tapi yang lebih diperkuat itu ke motivation letter, kemudian diperkuat lagi dengan wawancara, motivation letter, dan track record prestasi kamu yang belakang apa gitu. Itu yang paling menonjol. Kemudian yang tadi apa yang lanjutnya selain itu MOU-nya. Kebetulan Brawijaya Peternakan itu baru kerjasama sama Kangwon atau tempat pelatihan bahasa saat ini. Jadi Congnam belum pernah. Jadi Congnam tuh belum ada kerjasama sama sekali. Tapi saya nekat daftar aja. Awalnya tuh dulu dapat informasi Congnam itu kan teman saya itu perpindahan pelajar ke Chungnam National University di daerah lupa saya. Lah waktu itu saya ketik lah Congnam, bukan Chungnam. Jadi saya mungkin saya salah ketik ya, typo Congnam. Jadi saya tulis Congnam, ya masuk ke kampus itu. Tapi saya lihat ada profesor yang cocok dengan saya. Yaudah saya pilih Congnam. Ternyata pas saya cross check ke teman, oh bukan Congnam kelas, saya dulu kuliahnya di Chungnam. Oh salah ya berarti. Oh ya nggak apa-apa. Oke, Mas Muklas, kita ada pertanyaan soal personal statement atau yang biasa disebut dengan motivation letter. Nah ini Kak mau nanya, gimana cara membuat personal statement yang dibaca dan penasaran dengan kita gitu. Ini mungkin bisa dikasih tips saat Mas Muklas membuat personal statement. Jadi personal statement sendiri itu saya tipsnya sih ini. Jadi personal statement sendiri waktu itu saya cuma bilang apa yang saya inginkan di Korea. Kemudian kenapa saya milih Korea. Kemudian apa motivasi saya di Korea. Terus belajar apa? Ya pada umumnya sih sebenarnya motivation letternya tuh yang penting alasan kita tuh ngapain di sana kuat gitu. Iya gitu.
Jadi kita ibaratnya bisa kayak strong point-nya adalah Mas Muklas mengerti kemampuan diri Mas Muklas, kelemahan Mas Muklas seperti apa, dan lebih tahu purpose-nya kita untuk berangkat studi di sana itu seperti apa. Dan itu yang ya menurut benar. kita paling penting untuk kita terjemahkan di dalam personal statement gitu kan. Nah, ini Ya Zarita benar. kayaknya sangat tertarik dengan Korean government. Zarita bertanya lagi, Mas nih, oh ya Kak, kalau misal ada beda university yang tipe A sama tipe B, kalau menurut Kakak nih, kalau saya mau ambil arsitektur dari universitas yang nggak terkenal, itu mending ambil di kampus tipe A atau tipe B gitu. Itu mungkin bertanya tentang strateginya. Dan Zarita melanjutkan bahwa recommendation letter itu bukannya untuk S3 harus dari sana ya Kak, kayak gitu. Enggak, Mas Mungkas dijelaskan. Jadi kalau S3 atau S2, jadi ada dua tipe ya. Kalau recommendation letter dari profesor sana itu akan menambah nilai karena kita tahu sudah kenal dengan profesornya. Oke. Tapi waktu itu saya masih baru kenal, jadi saya nggak masuk dari recommendation letter. Dan recommendation letter yang disyaratkan itu adalah recommendation letter dari pembimbing kita dan orang yang mengenal kita gitu. Benar. Terus kemudian untuk masalah kampus tadi arsitektur ya tergantung dari percaya diri individu ya. Kalau individunya percaya bahwa oh ya saya yakin ini bisa di tipe A. Tipe A itu grade-nya lebih tinggi jadi kayak Korean University, kemudian seperti Korean University, kemudian seperti Seoul kayak seperti itu. Tapi kalau kampus yang dan grade-nya B itu lebih rendah. Tapi kalau percaya dirinya kurang, oh ya udah SNU kayaknya ini deh agak berat. Memang SNU itu agak berat. Kualifikasinya itu mereka akan melihat kamu dari kampus mana, oh dari UI atau ITB atau dari UGM. Nah, dia akan mempertimbangkan itu juga. Kamu dari PNS enggak? Kamu dari ini enggak? Dia akan mempertimbangkan itu juga. Jadi kalau memang masih biasa, belum percaya diri, ya udah ambil yang tipe B seperti itu. Oh iya, Oke, that's good. Nah, Mas, aku sebenarnya sangat kepo soal strong point-nya Mas Muklas. Waktu Mas Muklas mendapatkan kayak Islam membuat motivation letter dan juga pas waktu mendapatkan kesempatan untuk interview. Apa sih yang Mas Muklas perjualkan saat itu? Yang mungkin most of people will say that, oke, saya orangnya kayak gini. Akhirnya orang penginterviewer akan merasa kayak, oke, anak ini kayaknya layak deh, kayak itu. Nah, waktu itu yang merasa Mas yakin sekali strong point-nya Mas Lukas itu dijelaskan seperti apa? Kalau saya waktu itu ditanya, kenapa saya milih kamu gitu loh. Dari Indonesia banyak sekali yang daftar ke Chongnam waktu itu kan. Jadi sangat banyak sekali dari Brawijaya, dari kampus-kampus di Indonesia yang daftar di Chongnam. Kenapa saya harus milih kamu? Saya jawabnya, oke. Saya saat ini sudah S2. Dan tahun depan saya S3 dan saya belum umur 30 dan saya ingin nanti sebelum lulus antara 30 lah saya baru bisa sudah lulus S3. Jadi saya masih muda, masih energik. Kemudian saya masih visioner. Kemudian saya punya pengalaman banyak tentang dunia industri, pengalaman kursus, kemudian pengalaman teoritikal, praktikal itu banyak. Dan saya berharap di kemudian hari saya akan bisa untuk mengembangkan ilmu yang saya dapat di Korea. Kemudian saya banyak membimbing anak muda lainnya. Kemudian juga selain itu saya akan bekerja sama dengan perusahaan seperti CJ, kemudian perusahaan-perusahaan Korea yang besar yang berada di Korea untuk bekerja bersama. Seperti itu. Jadi saya jualkan ada kerjasama, ada visioner, kemudian apa yang kita sudah lakukan. Jadi kita jual apa yang sudah kita lakukan, ditemukan dengan visi kita pertemukan, kita blending, kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita mampu untuk melanjutkan S3 nanti gitu. Oke, that's good. So, sebelum last statement, are you living on your dream, Mas? Iya. Jadi saya dulu memang saya itu bukan dari keluarga yang mampu. Kebetulan saya dari desa di perbatasan Kabupaten Jombang
Kemudian saya SD, SMP, SMA itu nggak pernah namanya SD, SMP di kota dan nomor satu, nggak. SMA saya di SMA kecamatan. Tapi ketika saya ingin bermimpi, ya mungkin ini agak ini ya, maaf ya, kayak omong kosong, tapi ini yang bisa membuat saya ini bermimpi itu membuat saya lebih lebih menghadapi hidup itu, yang mungkin hidup ini memang pahit, tapi dengan bermimpi itu ada manisnya gitu. Jadi Benar, waktu itu saya benar banget. jadi saya bermimpi, oke, aku mau keluar negeri nih. Aku belum tahu keluar negeri, tapi aku buat paspor. Saya pandangi paspor. Aku harus bisa keluar negeri. Aku bisa di negeri. Oke, aku harus keluar negeri. Akhirnya apa? Terimbias. Aku harus bisa keluar negeri. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan. Kemudian, oh ya, aku pengen kerja di luar negeri deh. Aku pengen bisa bantu keluarga. Karena apa? Aku ingin nikah di umur 25 tahun waktu itu. Mimpiku seperti, aku ingin seperti Rasulullah, nikah di umur 25 tahun. Oke. Terus kemudian alhamdulillah, Allah memberikan jalan waktu itu. Waktu itu, oke, aku punya calon nih. Pengennya sama ini gitu. Tapi aku nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Aku sekarang itu pengangguran waktu itu, baru lulus. Oh, tapi Allah memberikan jalan. Oke, sekarang saya kasih jalan. Aku dulu janji sebelum berangkat itu ke orang tua, saya cuma berangkat 2-3 tahun aja, nanti balik kok gitu. Awalnya kan nggak boleh karena terlalu jauh di kutub selatan. Benar. Terus kemudian saya berangkat, tujuan saya apa di luar negeri? Cari ilmu, nabung. Saya pulang, tujuan saya tercapai, saya nikah. Kemudian saya, aku pengen banget, meskipun saya dari keluarga yang tidak mampu, saya ingin kuliah tinggi. Saya ingin memberikan dampak. Karena di rumah saya sendiri, di tetangga itu jarang yang mau kuliah, itu jarang sekali gitu. Nggak ada yang mau kuliah tinggi-tinggi. Karena apa? Kuliah itu kan biayanya mahal, terus cuma bisanya nganggur gitu. Terus lulus juga belum tentu dapat kerja. Dan saya ingin memberikan contoh yang lain gitu. Saya akan semangat. Saya ingin memberikan contoh orang yang ekonomi lemah juga bisa berkembang gitu. Dengan mimpi-mimpi itu saya bertahap lah untuk mencapainya sedikit demi sedikit. Mungkin orang melihat, enak sekali, tapi sebenarnya perjuangannya banyak gitu loh. Benar. Ya mungkin tidak seperti umumnya punya privilege yang tinggi. Ya saya sederhana, cuma ya saya coba apa yang saya bisa saya lakukan. Tapi saya harus bermimpi, karena apa? Ya dengan bermimpi itu saya bisa hidup gitu. That's point. Mimpi itu ibaratnya adalah bensin kita untuk mengendarai kemana tujuan kita akhirnya berakhir, kan Mas ya? Iya, benar Mas. Karena kalau kita menurut saya itu kalau saya nggak bermimpi tuh, waktu itu mah balik, waktu itu saya nggak tahu daftar apa, S2, saya dulu daftar LPDP kan. Iya kalau diterima, kalau enggak gimana? Terus akhirnya, aku harus bisa berpikir positif nih. Alhamdulillah saya itu waktu daftar LPDP diterima gitu. Terus habis itu lulus ngapain ya? Corona lagi, masa nganggur, terus kerjaan nggak ada. Aku daftar aja lah ke beasiswa. Mungkin aku bisa mencari pengalaman yang lain seperti itu. Benar. Masya Allah, hebatnya masuk kelas. Masuk kelas. Kita nggak kerasa udah 48 menit. It's more than the time that we planned before. So, saya pengen mendengarkan last statement dari Mas Muklas sebelum saya nge-resume semua apa yang sudah Mas Muklas bicarakan pada malam hari ini. Boleh, monggo Mas Muklas. Kalau last time saya, setiap orang tuh punya jalan masing-masing. Kita nggak bisa mencontoh perjalanan orang lain itu. Setiap orang itu punya the own way. Terus, tapi yang tahu itu diri kita sendiri. Maka ayo kita kenali diri kita sendiri, kita buat perjalanan itu sendiri. Jangan sampai kita itu terbelokkan dengan kata-kata sumbang dari orang lain, karena itu yang akan menyebabkan kita jatuh. Nggak apa-apa kita berhidup dalam mimpi, karena kita yang mengarahkan hidup kita itu sendiri. Jadi biarlah dirimu jadi dirimu sendiri gitu. Dan selalu jadilah orang yang jujur. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu dengan berbohong, kemudian tidak melakukan, itu akan menghilangkan keberkahan dari hidupmu. Jadi jadilah pribadi yang jujur, apa adanya, berjuang. Udah,
dinikmati sajalah hidup ini seperti ya yang pada yang lain lah gitu. Oke. Oke, terima kasih masuk kelas. So, Mas saya mau Mas. ngeresum dulu sebentar. Apa yang dijelaskan oleh Mas Muklas tadi adalah contoh bahwa kita itu sebagai manusia harus berjuang keras atas apa yang kita mimpikan. Kita nggak tahu bakal seperti apa hasil dari perjuangan kita sebenarnya, tapi ingat bahwa perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu pasti. Nah, Mas Muklas ada the example to all of you, kayak one of you maybe, yang sudah menjelaskan bahwa sebenarnya nggak tahu dong Mas Muklas dulu bermimpi mungkin mungkin bisa berangkat ke New Zealand, dengan kita tahu New Zealand adalah negara yang sangat luar biasa atau kiblat bagi mereka-mereka yang memiliki passion untuk mendapatkan ilmu dalam beternak, farming, dan lain sebagainya. Dan Mas Muklas merealisasikan itu semua. Allah memberikan jalan untuk hal-hal yang baik yang Mas Muklas percaya dengan positive way. Dan itu menjadi cara buat kita semua bahwa apa yang kita yakini, seperti contoh dari Mas Muklas, di S1, S2, Mas Muklas menempuh studinya di Universitas Brawijaya untuk peternakan yang most of people nih selalu despise alias merendahkan jurusan ini. Atau mungkin tidak akan melihat bahwa jurusan ini adalah jurusan yang sangat bonafit atau memiliki future yang sangat bagus. Itu mungkin paradigma bagi orang-orang. Tapi Mas Muklas memberikan contoh bagi kita bahwa apapun yang kita tekunin dan apapun yang kita yakinin, semua itu bisa menjadi sesuatu yang sangat indah. Pada akhirnya sekarang di Korean Government Scholarship, Mas Muklas juga membuktikan bahwa sebenarnya yang selama ini kelas selalu kembangkan bisa menjadikan hal yang besar yang saat ini sedang dijalani dan dinikmati oleh Mas Muklas. Benar Mas Muklas? Makasih, Mas. So thank you so much buat opportunity. Terima kasih, Mas. Kelas. Saya maaf sekali mengganggu waktu 1 jamnya. Oh, enggak, Mas. Terima kasih, Mas Evan. Oke, sekarang di Indonesia lagi long weekend, yang teman-teman lagi nggak tahu ke arah kemana. Semoga Mas Muklas selalu sehat di sana, selalu kuat dan selalu diberkati segala hal. Dan pastinya Mas Muklas tetap menjaga positive vibe-nya buat teman-teman di sekitar Mas Muklas. Oke? Amin. Mas Muklas, terima kasih. Terima kasih Mas. kesempatannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Muklas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih semuanya.